Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya Ika Aprianti dari SMA Negeri 2 Bunut. Saya Erma Fitriani dari SDN 002 Lubuk Keranji. Dan saya Nurlian Sabrina dari SMP Negeri 3 Bunut. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ika gimana kabarnya? Kabarnya sehat. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan Bu Erma. Nah, Bu Erma, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti, seperti itu ya. Namun sebelum memulai coaching, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya supaya Ibu juga mengetahuinya ya. Nah, jadi untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ialah dalam percakapan nantinya Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach seperti itu. Ada kemitraan, ya kan Bu, ada proses kreatif, kemudian Ibu bisa memaksimalkan potensi seperti itu. Dan tentunya Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, kehadiran penuhnya, lalu mendengarkan aktifnya, dan juga mampu mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Jadi saya harapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu juga menerapkan alur tirta ya Bu, yang diawali dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu dalam melaksanakan coaching. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Bisa dipahami. Alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu sebelum memulai proses coachingnya nanti, saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erma. Jadi pertanyaan yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengamati secara spesifik, terutama untuk kompetensi coaching yang bagian mana? Ada dua kompetensi Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu ingin saya secara maksimal menilai di bagian mendengarkan secara efektif dan juga menggunakan teknik rasa, seperti itu ya Bu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, seperti apa indikator ketercapaian yang Ibu gunakan untuk melaksanakan coaching? Indikatornya yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan begitu nantinya coach saya diharapkan bisa menghadirkan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, bagus sekali ya Bu, Ibu sudah memiliki indikator yang tadi Ibu sampaikan. Nah, saya doakan semoga indikator yang sudah Ibu jadikan acuan nantinya dapat tercapai dengan maksimal. Ya Bu ya. Baik Bu, sudah siap melakukan coaching? Siap. Oke, silakan dimulai. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Nurlian. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat selalu saya Bu. Udah makan Bu? Sudah. Oh iya. Ibu gimana, udah makan belum? Udah makan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang agak kurang menyenangkan dari ekspresi wajah Ibu. Apakah ada sesuatu permasalahan yang ingin dibicarakan? Kelihatan Bu ya? Ya kelihatan. Iya nih Bu, saya ada masalah sebenarnya nih Bu. Ada siswa saya nih yang tidak masuk ke sekolah beberapa hari ini tanpa keterangan. Iya, padahal siswa tersebut tuh lumayan, biasanya dia masuknya kok nggak pernah seperti ini. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita untuk membahas permasalahan ini lebih jauh, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti Bu?
sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Erma sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan dulu saya kesah saya tentunya. Adapun tujuan yang ingin saya capai nanti setelah kita membicarakan masalah ini, saya ingin siswa saya tadi itu bisa dapat masuk kembali seperti biasa. Oh gitu ya Bu. Kemudian menurut pengamatan Ibu selama ini, yang Ibu rasakan dan Ibu pikirkan, apa sih penyebab terjadinya masalah ini Bu? Saya tidak tahu pasti nih Bu, apa kira-kira penyebab siswa tersebut jarang masuk. Cuma saya perhatikan siswa ini dia lebih suka menyendiri akhir-akhir ini Bu. Cuma saya belum punya waktu lebih banyak untuk berbicara langsung dengan dia. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan, kalau anak ini suka menyendiri, dia jarang masuk, begitu kan Bu? Jadi menurut Ibu skalanya jika diukur gitu dari 0 yang kurang berhasil sampai 10 yang paling berhasil, menurut Ibu skalanya sekarang di rentang berapa Bu? Di angka berapa? Karena saya baru mengamati gitu ya Bu ya, saya hanya perkiraan saya baru di angka 5 nih, karena saya baru hanya mengamati saja. Namun saya punya rencana selanjutnya saya akan mengajak anak ini berbicara lebih dekat gitu ya Bu ya, lebih akrab, menanyakan apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dia untuk berbuat seperti ini. Karena kemarin temannya ada bercerita dengan saya Bu, kalau orang tuanya itu sedang ada masalah. Seperti itu ya Bu. Oke Bu. Nah, dari kondisi yang terjadi saat ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, menurut Ibu idealnya seharusnya seperti apa kondisi saat ini menurut Ibu? Saya berharap siswa ini dapat datang seperti biasa ke sekolah, gitu ya. Karena sayang sekali siswa ini adalah salah satu siswa yang berprestasi. Jika nantinya dia terus-menerus seperti ini, saya khawatir dia banyak ketinggalan pelajaran. Kemudian pastinya nilainya akan menurun. Dan saya khawatir juga di ujian akhir nanti dia justru tidak lulus gitu. Baik Bu. Kemudian langkah apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal yang seperti ini Bu? Saya sudah pernah bertanya kepada wali kelasnya ya Bu ya, apa sih sebenarnya alasan dia untuk tidak datang ke sekolah. Tapi ternyata wali kelasnya juga belum mendapatkan jawaban Bu, karena ketika ditanya, kata wali kelasnya dia selalu mengelak-elak kemudian mengalihkan pembicaraan Bu. Jadi wali kelasnya juga belum dapat informasi tentang ini. Oh, baik. Jadi Ibu sudah melakukan langkah menemui wali kelasnya, namun anaknya tetap belum bisa memberikan jawaban yang pasti ya Bu tentang alasan dia. Nah Bu, dari langkah yang sudah Ibu lakukan ini, jika diskalakan kembali keberhasilannya 0 sampai 10, kira-kira rentangnya dari yang sudah Ibu lakukan ini skala berapa sekarang Bu? Kalau nantinya misalnya saya sudah ngobrol dengan wali kelasnya gitu ya Bu, saya mungkin sudah bisa mencapai di angka 7. Namun saya mencoba cara lain nih Bu. Jika nanti wali kelasnya juga tidak berhasil, saya mencoba bekerja sama dengan UBK Bu untuk memberikan motivasi mungkin atau nasihat nasihat atau menggali lebih dalam permasalahan siswa ini. Karena biasanya di BK itu ada teknik tersendiri gitu ya Bu ya, bagaimana memancing siswa untuk berbicara. Iya, benar sekali apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk saat ini yang bisa dilakukan misal ide baru atau gagasan baru yang terlintas gitu Bu di dalam benak Ibu untuk direncanakan begitu ya Bu, terkait kondisi si Jamila ini jarang masuk begitu kan Bu, dari pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, kira-kira apa Bu? Mana Bu bisa Menurut Ibu
sekarang dari permasalahan ini, ide yang terlintas di dalam benak Ibu dari permasalahan ini gitu, kira-kira apa? Ya, selain tadi saya mencoba bekerja sama dengan wali kelas, kemudian saya juga bekerja sama dengan guru BK, saya juga mencoba ide baru yang ini nanti Bu, jika dua hal ini tidak berhasil, saya mencoba mengundang orang tua si Jamila ini datang ke sekolah untuk menceritakan mungkin ya ada mungkin hal lain yang menjadi permasalahan di rumah gitu yang bisa menyebabkan Jamila ini tidak bisa masuk. Baik Bu. Tadi udah menghubungi wali kelas yang Ibu usahakan, kemudian menghubungi guru BK, kemudian tindak lanjut yang selanjutnya menghubungi wali kelasnya gitu ya Bu. Orang tua wali murid. Dari rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira hal ini membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Menurut perkiraan saya ini perlu waktu 1 minggu. Karena saya harus menghubungi wali kelas dulu ya kan Bu, kemudian guru BK, kemudian nanti orang tuanya juga. Jadi menurut saya 1 minggu lah waktu yang diperlukan. 1 minggu ya Bu ya. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk tetap pada tujuan utama saya ingin Jamila tetap masuk ke sekolah seperti biasa. Kemudian saya tetap menghubungi wali kelas meminta dia memantau setiap hari perkembangan kehadirannya. Baik Bu, menurut Ibu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai rencana yang Ibu targetkan ini, dan adakah istilahnya kebutuhan selain dukungan gitu kan Bu, kebutuhan untuk memenuhi rencana ini? Saya berharap semuanya dapat mendukung saya, terutama dari kepala sekolah yang akan saya minta dia atau beliau akan memfasilitasi pertemuan saya dengan orang tua. Baik, Ibu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Ya, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Kemudian dari pembicaraan kita ini sudah ada berapa solusi yang tadi Ibu urutkan satu persatu, dan saya doakan semoga dapat rencana Ibu ini berjalan dengan lancar seperti yang Ibu harapkan dari solusi-solusi yang Ibu paparkan tadi, dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga anak didik Ibu yang bernama Jamila bisa kembali hadir setiap hari sebagaimana yang Ibu harapkan. Iya Bu. Kemudian Bu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan singkat ini Bu? Saya senang Bu, setelah ngobrol dengan Ibu saya merasa kuat untuk menjalankan apa-apa yang menjadi rencana saya tadi. Kemudian saya juga merasa dapat pencerahan setelah ngobrol dengan Ibu. Iya Bu, saya juga senang karena sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Kemudian saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru lah gitu Bu, dari pengalaman Ibu tentang siswa yang jarang masuk ini. Mana tahu suatu saat saya menghadapi masalah ini bisa bercermin dari masalah Ibu dan bisa memakai solusi yang sudah Ibu paparkan. Baik Bu, mungkin sekianlah proses coaching kita pada siang ini. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bu Erma, Ibu baru saja menyelesaikan percakapan coaching Ibu dengan Koci ya Bu ya. Iya. Jadi sepanjang Ibu melaksanakan coaching bersama Koci tadi, nah saya sudah melakukan pengamatan ini tadi. Saya sudah mengobservasi rangkaian kegiatan coaching Ibu. Jadi saya sudah memiliki beberapa catatan ini untuk saya sampaikan ke Ibu, tetapi sebelum saya sampaikan, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Ya. Nah, jadi yang pertama saya ingin menanyakan terlebih dahulu, bagaimana ketercapaian indikator di
di dalam proses coaching yang baru saja Ibu laksanakan tadi? Ya Bu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa yang pertama kemitraan, kemudian kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif, kemudian menunjukkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya gitu Bu. Nah, yang Ibu sampaikan ini tadi selaras dengan catatan saya Bu. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan prinsip-prinsip gitu, terutama tadi memang betul nampak kemitraannya sudah nampak sangat jelas. Itu tadi terbukti ketika Ibu melaksanakan coaching, itu nampak tidak ada perbedaan strata gitu ya Bu, sama akrab gitu. Jadi tidak ada merasa oh saya beda, ini saya begini, saya begitu, tidak ada. Jadi merasa setara gitu. Jadi lebih nampak sebagai mitra yang baik seperti itu. Nah, kemudian di dalam catatan saya ini Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif tadi. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu mampu menggali seluruh potensi yang ada pada coaching untuk dapat menemukan ide-ide atau gagasan baru dalam memecahkan tantangan yang sedang dihadapi. Jadi memang selaras sekali dengan yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian Bu, tidak lupa ini saya sampaikan bahwa di dalam proses coaching tadi Ibu memang benar-benar sudah menggunakan alur tirta seperti itu. Jadi sudah nampak tadi percakapannya diawali dengan tujuan, lalu Ibu juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach Ibu, lalu Ibu juga tadi mampu untuk menstimulasi coach Ibu agar coach Ibu mendapatkan rencana-rencana yang cocok untuk dirinya seperti itu ya Bu. Kemudian juga Ibu menanyakan komitmen sebagai bentuk tanggung jawabnya nanti seperti itu. Bagus sekali Bu. Nah, lanjut Bu, ini di catatan saya. Namun sebelum saya sampaikan lagi, saya ingin bertanya nih sama Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ini setelah proses coaching tadi terjadi? Kedepannya Ibu inginnya mengembangkan hal apa lagi seperti itu? Kedepannya saya ingin mengembangkan potensi yaitu kehadiran penuh, Presence ya. Karena menurut saya dengan kehadiran penuh ini saya betul-betul hadir di dalam percakapan saya bersama coach saya betul-betul bisa memasuki ke dalam cerita atau masalah yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang berikutnya mungkin saya akan menerapkan mindfulness Bu. Saya akan mengajak coach saya untuk relax dulu di awal sebelum memasuki cerita tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dengan begitu harapan saya coach saya bisa merasa tenang, enjoy untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin begitu. Menarik sekali di rencana pengembangan diri Ibu ke depannya. Karena ketika melaksanakan coaching, ketika coaching menyampaikan unek-unek ini terbawa suasana, Ibu akan menetralisirnya menggunakan mindfulness ya Bu. Nah, luar biasa, itu adalah keinginan untuk pengembangan diri yang sangat bagus sekali. Nah, saya harapkan apabila nanti Ibu melaksanakan coaching lagi ke depannya, Ibu dapat menerapkan pengembangan diri yang Ibu inginkan ini tadi, yang Ibu sebutkan ini tadi, supaya proses coaching akan berjalan dengan lebih maksimal lagi. Walaupun sebetulnya yang ini tadi saya sudah berjalan lancar, tapi kalau Ibu memiliki keinginan untuk mengembangkan diri yang lebih baik lagi dengan hal seperti itu tadi, saya benar-benar mendukung itu luar biasa gitu. Baik Bu Erma, luar biasa sekali rangkaian kegiatan pada hari ini ya Bu. Nah, saya sangat mengharapkan di lain waktu kita akan